Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Humas Pemkab Tegal, sebuah ruang dialog inspiratif yang membahas isu, permasalahan, gagasan, ataupun ide pembangunan. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya ini fondasi utama kemajuan sebuah negara, yaitu literasi. Berbicara tentang literasi di negara-negara maju seperti Finland, Jepang, atau Singapura, hampir semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu budaya literasinya yang kuat. Masyarakatnya gemar membaca buku, terbiasa berpikir kritis, dan mampu mengolah informasi menjadi inovasi. Sementara tantangan kita hari ini, saya rasa sudah bukan lagi sekedar bisa membaca, berhitung, dan menulis. Tantangan kita adalah membangun budaya membaca, meningkatkan kemampuan memahami informasi secara mendalam, serta memperkuat literasi digital di tengah banjir informasi bahkan hoax. Karena itu pada sesi kali ini kita akan mengupas mengapa penguatan literasi ini menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Lalu bagaimana peran Dinas Perpustakaan dalam memperkuat literasi masyarakat dari sejauh mana kolaborasi antara Pemda dan komunitas literasi bisa mempercepat perubahan yang diharapkan. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada PLT, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal, Bapak Hari Nugroho. Kita biasanya panggilnya Mas Hari, jangan pakai Bapak ketuaan lah ya. Ditampingi pustakawan ada Mbak Uut, samping kanan saya, siang sore Mbak Uut ya. Siang Pak. Ya. Dan ada pegiat literasi dari relawan Kesi Tegal, Mbak April Nada. Iya. Apa kualik? Nada April. Oh, Nada April ya, Nada April. Ya. Dan saya Bung Luhan akan menemani bincang-bincang kita selama 30 menit ke depan. Dan pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada PLT Kadis Perpusip yang dulu adalah CEO-nya Humas yang punya podcast, sekarang jadi narasumbernya. Itulah dunia bisa kau walik-walik kemana-mana. Sehingga Wiki kunjung dulu deh, karena di bintang tamu. Apa kabar Mas Hari? Saya nggak panggil Pak ya? Ya. Baik, kabar baik. Ya. Jakbir Humas. Ya. Akhirnya muncul di kamera. Biasanya di balik kamera. Di balik kamera ya. Ya. Kita akan bincang tentang literasi. Literasi ini sangat penting, artinya bagaimana sih kemajuan sebuah bangsa? Apa bisa ditentukan dengan literasinya? Iya, Ya. betul Mas Beben. Silakan Mas Hari. Literasi saat ini itu berkembang seperti tadi disampaikan, tidak hanya sebatas kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung, tetapi sudah lebih berkembang pada sebuah kemampuan kritis tadi. Bahkan undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan itu kan sudah mendefinisikan bahwa literasi itu merupakan kemampuan untuk memahami secara kritis informasi sehingga setiap orang punya akses untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi dampaknya pun juga sangat nyata Mas Bebeng di dalam sebuah negara itu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Seperti tadi contoh Mas Bebeng menyebut satu kata negara namanya Finlandia. Finlandia ini Jepang. Singapura. Finlandia ini merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, sekaligus tingkat literasi yang tertinggi sampai 90 tinggi 100%. 100%. Iya. 100% bahkan di sana itu. Sehingga dalam konteks ini mereka mampu menciptakan sumber daya tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang cukup piawai di dalam contohnya misalkan di dalam mengakses atau di dalam beradaptasi pada setiap perubahan, terutama teknologi. Jadi kalau kita tahu Finlandia itu kan
negara yang dulu kita kenal dengan HP apa? Nokia. Oh, Ya. Nokia dulu ya. Nokia kan Ya, dari sana. ya, Itu memang karena sumber daya manusia di sana sangat mumpuni, ya. literasi yang sangat tinggi, sehingga kemudian kemampuan mereka untuk menciptakan teknologi. Jadi kalau tadi dikatakan inovasi, kemampuan mereka untuk menciptakan inovasi itu sangat terbuka sekali di sana. Karena kebiasaan membaca awalnya. Betul. Ya. Dari awalnya budaya ya, budaya membaca, budaya untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang kritis. Ya. Sehingga kemudian Finlandia ini tidak seperti mungkin negara-negara berkembang yang mungkin basis industrinya adalah industri padat karya, Ya. tetapi lebih kepada sektor industri padat modal, teknologi digital, sehingga kemudian di sana banyak peluang-peluang kerja yang bisa diraih oleh tenaga kerja yang sudah expert tadi, dan itu mengurangi resiko pengangguran atau bahkan lebih jauh lagi kemiskinan. Artinya kalau kita bisa ambil benang merahnya bahwa literasi ini memiliki korelasi yang positif terhadap upaya sebuah negara dalam mengurangi angka kemiskinan, kemudian pengangguran, dan Finlandia ini termasuk negara nomor 1 yang paling bahagia di dunia, Mas. Iya, iya. Jadi saya indeksnya pernah baca itu. Pernah baca ya? Iya. Jadi kalau bicara Nomor 3 Indonesia kayaknya. oh enggak. Kalau dari namanya ada World Happiness Report. Jadi Finlandia itu nomor 1, Indonesia itu di kisaran antara nomor 60 sampai 80 lah. Aduh. Dari 140 negara yang Aduh ya. disurvei. Ya tengah-tengah lumayan Mas. Ya. Jadi kebahagiaan itu ini juga ada kaitannya dengan literasi gitu ya. Kebahagiaan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti jaminan sosial ya atau dukungan sosial, terus kemudian kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, termasuk mencari jodoh, Mas Bebeng. Masa sih? Iya, kalau hubungannya itu apa kan sih? nggak bahagia. Tapi kalau bebas memilih jodoh, memilih pekerjaan itu. Aja nyukung perasaan lah, nggak bebas memilih jodoh lah, ternyata. Sampai ke sana ya. Iya, cukup pada. Ternyata itu mempengaruhi indeks kebahagiaan. Terus apalagi faktor soal kebahagiaan itu? Termasuk persepsi terhadap korupsi. Jadi kalau negara masih banyak yang korupsi, kurang baca berarti? Bukan. Dalam konteks masyarakatnya kurang bahagia. Ini kita bicara soal konteks Finlandia. Termasuk kemudian pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan, ternyata dari survei kebahagiaan dunia itu masyarakatnya semakin bahagia. Dan kita lihat Singapura sebagai negara dengan tingkat literasi 98%, hampir 100 ya. Hampir 100. Itu tingkat pendapatan GDP-nya itu sampai 95.000 US dollar per kapita. Nah, ini yang menurut korelasi literasi itu sangat berpengaruh. Termasuk jadi literasi kalau tadi berkorelasi dengan kebahagiaan, kemudian dengan kemiskinan, dengan mengurangi pengangguran, juga pendapatan negara itu Singapura. Jepang, tadi Mas Bebeng juga sebut Jepang gitu. Ya, ada Jepang. Jepang itu negara dengan angka kematian ibu terendah di Asia. Dia hanya 2 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Karena mungkin di sana kelahirannya sangat jarang mungkin. Enggak, kan hitungannya per 1.000. Karena perempuannya ini, kaum perempuan di sana sudah cukup, selain dukungan fasilitas atau sistem kesehatan yang berkualitas kemampuan ataupun literasi perempuan di sana di dalam misalkan saat bayi dalam kandungan sampai dengan kemudian saat melahirkan itu sudah sangat baik. Sementara tanpa bermaksud membandingkan, di kita masih di kisaran angka 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Ini yang kemudian kita katakan penting nggak literasi itu? Ternyata sangat penting. Sangat penting. Oke, Mas Erik. Dikatakan tadi ada Finlandia yang 100% rasanya hebat ya, Singapura dan juga Jepang. Terus apa yang harus kita lakukan dengan rumus tersebut kepada negara kita? Kabupaten saja dengan negara sueng PLT sih loh ya. Untuk kabupaten lah sebagai tanggung jawab saya PLT perpus coba apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang tupoksidi kita di Dinas Perpusip Kabupaten Tegal, kita memang punya tanggung jawab
bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dalam konteks literasi. Ya. Nah, kita dalam bekerja di-drive oleh setidaknya 2 indikator kunci ya, indikator kinerja kunci. Itu namanya IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ini yang dinilai adalah perpustakaan, Mas. Nah, bagaimana keberadaan perpustakaan, baik perpustakaan kita ini kita saat ini, Jawiru Mas, ini kita ada di perpustakaan daerah namanya Perpustakaan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya. Ini kita ada di lantai 2 di ruang baca. Bagaimana kemudian perpustakaan ini memiliki peran penting di dalam ikut serta meningkatkan itu tadi kemampuan literasi di masyarakat, termasuk yang ada di tingkat desa lewat perpustakaan desa atau kemudian di sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini bagian dari upaya pembinaan ataupun pendampingan kita yang ada di Dinas Perpustakaan. Nah, yang kedua adalah tingkat kegemaran membaca. Nah, tingkat kegemaran membaca ini mengukur kepada level individu. Seberapa sering mereka membaca, seberapa sering mereka datang ke perpus dan sebagainya. Itu ikutnya yang IPLM. Iya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah, namun jujur kita akui bahwa saat ini indeks IPLM kita, TMK kita, terjun bebas. 6%. Bukan 6%. Siapa penilaian apa gitu ya? Nilai 6 dari 1 sampai 100. Iya. Biasanya kita di angka 48, kemudian pernah turun ke 30, kemudian sampai 48. Sebenarnya indeks kinerja yang dituntut oleh RPJMD kita di Renstra kita itu 48. Tapi ternyata tahun 2025 ini malah turun jadi 6 gitu. Nah, 6 bulan gitu. Itu kan PR besar. Ya, betul. Apa yang harus dilakukan untuk menaikkan kembali nilai IPLM? Nah, sebenarnya kalau boleh kita lakukan evaluasi, angka itu tidak dalam konteks murni 6 sebenarnya. Karena ada miskomunikasi saja sebenarnya. Pada saat survei itu dilakukan. Jakwir, pembelaan Jakwir. Enggak ya. Ini memang betul hasil kita kemarin mengevaluasi kenapa kemudian nilainya merosot tajam seperti itu, karena memang ada survei yang tidak diisi. Seluruh pemerintah desa, perpustakaannya tidak mengisikan kuesioner yang dikirimkan oleh Perpusnas. Kita dari sampel sekolah saja ada sekitar 600-an atau 700-an sekolah itu ya. Hanya 177 yang mengisi. Ini faktor waktu apa faktor mereka malas ngisi? Persepsi. Jadi pernah sekali dikirim link untuk uji coba. Tapi sifatnya uji coba. Mereka ngisi, Mas. Nah, begitu dikirim link yang kedua yang sifatnya benar-benar penilaian, mereka nggak mau ngisi karena merasa sudah pernah ngisi dia di awal. Nah, ini akhirnya kemudian menimbulkan kesenjangan sampel. Nah, ini kemudian mengakibatkan merosot nilainya menjadi 6. Tapi apapun itu tentu ini akan jadi komitmen. Itu per tahun apa? Setiap tahun. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Ya, mudah-mudahan jadi 50 lah ya. Amin. Amin. Kalau bisa PLT Bapak Karelo sudah terkenal di mana-mana. Masa nilai nama yang malu saya dengar ya. Oh iya. Yang berikutnya Mas Bebe. Jadi selain tadi kita diukur oleh indeks di dalam kita bekerja tadi, juga ada program-program yang konteksnya bagaimana meningkatkan literasi itu. Memang di kita itu masih sebatas pada bagaimana mengupayakan buku yang bermutu. Jadi buku yang kalau bermutu, di negara maju sebagai anchor atau sebagai patokan kita kan muaranya akan ke sana gitu. Mana-mana bisa kan? Tetapi sebelum menuju ke sana, kita kan di level, kalau makan itu di level basic dulu lah gitu. Kita bagaimana penyediaan buku yang berkualitas itu pun kita juga masih punya PR tantangan gitu. Koleksi di kita. Buku yang bermutu itu kayak apa sih maksudnya? Ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, kekinian. Misalkan sekarang nih orang sudah ingin berburu buku tentang AI, bagaimana membuat film tanpa harus melibatkan aktor-aktornya. Begitu. Itu kan ada kemampuan mengolah citra digital dan sebagainya. Cari bukunya di sini ketemunya Windows 98 Mas, yang sudah kepakai misalkan ya. Ini yang maksud saya buku yang bermutu itu yang update yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, atau yang kemudian itu menunjang itu tadi mereka dalam mengakses pekerjaan dan sebagainya. Misalkan buku kamus tentang, bukan kamus, misalnya buku tentang belajar bahasa Korea.
yang khusus untuk dia bekerja bisa di sana. Ya. Ternyata di sini belum ada misalkan. Nah ini juga jadi PR terus terang Jakpir Humas di perpus kita hanya atau baru tersedia 14.530 eksemplar. Harusnya standarnya berapa kalau perpus kita mau di kabupaten konteks akreditasi perpus ini sekitar 50.000. 50.000 ya. Iya, baru tersedia. Kakak separuh ya, 14. Betul. Ya. Terakhir kita pengadaan buku 2023 Ya. Oke. 2022. Ini juga PR lagi ya. jadi PR. Satu buku. Yang kedua, gerakan gemar membaca. Itu intinya sebenarnya. Malah bukan. Keharusan ya. Iya. Itu amanat Undang-Undang 73 2007 tentang perpustakaan ya. Gerakan Undang-Undang nomor berapa? 43 ya. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mengamanatkan adanya gerakan nasional gemar membaca. Jadi level kita baru pada penyediaan buku bermutu dan menggerakkan, mengencarkan budaya membaca. Membaca Baru itu, ya? Iya. Baru membaca ya? Iya. Membaca itu kan tidak hanya buku teks fisik seperti ini, tapi juga bisa e-book atau e-paper dan sebagainya. Gerakan membaca itu kan berarti bukan membaca caption ya kayak Mas Bebeng scrolling kayak gitu ya, baca komentar kayak gitu, itu bukan dalam konteks itu. Literasi yang kita maksud gerakan ini membaca secara keseluruhan, secara utuh. Nah, kalau mau naik level lagi, kita sudah harus menuju ke konteks literasi yang secara utuh. Jadi literasi ini tidak hanya literasi baca buku, menulis seperti itu saja tidak cukup gitu Mas. Tapi kemudian apalagi sekarang era media sosial, era banjir informasi, sehingga literasi digital itu juga diperlukan. Apa keperluannya? Misalkan literasi digital menjadikan kita tidak mudah untuk menerima informasi yang belum tentu kebenaran. Ya. Itu banyak itu. Betul. Ya. Termasuk kemudian di dalamnya kemampuan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Ini jadi habit. Jadi tidak asal langsung komentar, tidak asal langsung mengambil keputusan, tapi sudah ada habit data ini yang dari konteksnya sumbernya literasi tadi digunakan untuk itu. Termasuk yang literasi keuangan digital supaya akun kita aman, tidak dibobol. Kan banyak nih kasus rekening tiba-tiba dari 1 miliar besoknya sudah tinggal 50.000 kayak gitu ya. Atau kemudian akunnya Mas Bebeng sering buka-buka apa konangan aja jelas. Langsung kemudian diambil pihak lain kayak gitu ya. Disalahgunakan. Ini juga literasi yang sudah harus berkembang. Ada literasi digital, literasi sains, teknologi, ada literasi keagamaan, bahkan mungkin sampai kemudian literasi-literasi yang lainnya yang kita pandang perlu gitu. Jadi Mas Bebeng, untuk mendukung gerakan budaya gemar membaca ini, kita juga melibatkan peran Bunda Literasi Kabupaten Tegal. Dalam hal ini beliau, Bunda Nilna Almuna Ishak, sebagai tokoh motivator sekaligus inspirator, terutama bagi keluarga, untuk menumbuhkan masyarakat atau lingkungan keluarga yang anak-anaknya menjadi suka membaca. Jadi bagaimanapun peran ibu di dalam keluarga adalah mendukung putra-putrinya terutama sebagai generasi yang cinta atau yang menyukai membaca buku, akan lebih mudah masuknya ke sana. Dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga, dan sekaligus ibu menjadi role model. Termasuk peran Bunda Literasi ini juga dibantu oleh teman-teman nantinya dari Bunda Literasi Kecamatan yang akan segera dikukuhkan. Seperti itu Mas Bebeng. Ya, Jakpir Mas, itulah sekelumit penjelasan dari PLT Perpus Arsip ya, Kabupaten Tegal. Dan kita akan ke tamu sebelah kanan saya. 15 menit belum saya sapa, kasihan barangkali nanti ngantuk. Saatnya ngantuk puasa-puasa aja gini. Oke. Selamat siang Mbak Ut. Selamat siang Pak. Ya, Mbak Ut. Sebagai pustakawanti? Sebagai pustakawan di Dinas Perpus. Orang barangkali kurang paham apa itu yang namanya pustakawan. Barangkali ini perlu dijelaskan apa sih pustakawan tersebut dan mungkin tugas-tugasnya. Silakan Mbak. Ya, pustakawan itu seorang yang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan di bidang perpustakaan. Dia sebagai agen literasi, tugasnya untuk pengelolaan bahan pustaka sampai
ke pelayanan kepada pemustaka. Jadi Iya. membantu pemustaka mencari informasi. Bukan hanya natani buku berarti ya? Enggak cuma nata buku, Pak. Mau natani buku ngerak-rak enggak ya? Iya, enggak, Pak. Paling kasih seri apa buku biar Iya, kan buku namanya ini apa? kalau harus terpasang di rak itu harus melalui proses tahapan, melalui Iya, beberapa tahapan-tahapan. tahapannya. Iya, ada inventaris, ada apa stempel, Iya. ada memasukkan ke otomasi. Jadi rentengannya panjang. Ya. Tugas pustakawan sih sebenarnya apa selain dari pengolahan buku dan sebagainya, apa ada yang lain? Ada, Pak, Ya. ada beberapa tugas, diantaranya itu pelayanan dan promosi. Ya. Kalau untuk pelayanan, seperti kita tahu di perpustakaan itu kan meminjam dan mengembalikan buku. Ya, Oke. ya. Nah itu diantaranya itu juga ada namanya promosi perpustakaan. Ya. Selama ini masyarakat memandang perpustakaan itu hanya sebagai tempat gudang buku, padahal tidak seperti itu karena kan Tidak sekarang seperti itu. ya kemajuan perpustakaan itu sudah maju menjadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tadi yang dijelaskan sama Bapak ya. Oke, jadi kita itu ada pendekatan pelayanan kepada masyarakat untuk peningkatan ekonomi, Pak, seperti itu. Jadi di perpustakaan itu nggak cuma baca buku, tapi kita juga bisa ada kegiatan yang namanya inklusi sosial. Kebetulan, contohnya apa ya inklusi sosial? Iya, kebetulan kami dari Dinas Perpusip ini sudah 3 tahun ini mengadakan kegiatan inklusi sosial di beberapa desa dan kecamatan. Salah satunya itu kemarin pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Woi, luar biasa ini. Iya, Pak. Iya. Ini perlu, berarti pelatihan kepada siapa? Pelatihan dari narasumber, ke ibu-ibu PKK di kecamatan dan desa. Ya, harapannya itu nanti bisa turun ke kader-kader sampai bawah, jadi pemanfaatan limbah minyak jelantah itu jadi minyak jadi lilin aromaterapi ya. Sudah berapa tahun itu? Apa maksudnya ya? Turun ke desa-desa sejak 2020 untuk memberi keterampilan 2023 ya, udah lama sekali. Anggaran gede berarti? Iya, banyak anggaran. Banyak, Iya, memang dari anggaran tambah itu tahun ini dari DAK. Ya, kayak ya efisiensi ya. Pak. Semuanya harus dikerut ya. Oke, Mbak, terkait dengan saya dengar ada lomba bikin video, bikin film di sini ya. Padahal kan saya tadi baca yang namanya literasi membaca, menghitung dan sebagainya. Adakah hubungannya tentang lomba video dengan apa literasi itu tersebut? Ada, sangat ada, Pak. Apa coba namanya jelaskan? literasi kan tidak hanya literasi membaca nih, ada literasi tadi literasi keuangan, ada literasi kesenian. Dan kebetulan tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari Perpusnas untuk beberapa kegiatan lomba, diantaranya yaitu yang pertama lomba konten literasi, yang kedua itu lomba resensi, yang ketiga lomba bertutur, yang keempat itu ada BIMTEK kepenulisan konten budaya lokal. Belum dilaksanakan ya? Belum semuanya. Kebetulan ada 9 kegiatan, Pak. Tapi kami dari Dinas Perpusip mengajak untuk seluruh masyarakat agar bisa mengikuti lomba konten yang dibuka sampai akhir Maret, Pak. Sudah disebar itu? Sudah disebar, iya. Nanti berapa yang sudah masuk ikut? Kebetulan sampai hari ini terkonfirmasi sekitar baru 2 karya yang masuk, Pak. 2 karya yang masuk. Buat yang lain ya. Iya, Cakur Rumah sih barang kalian mau ikutan lomba ini, lomba apa aja tadi, Mbak? Lomba konten video, video konten literasi. Jadi nanti kita ambil 50 peserta terbaik, diberikan BIMTEK pembekalan dari narasumber, diambil 10 kejuaraan, Pak. Oh iya. Sampai kapan batas akhirnya? Sampai batas akhir 31 Maret. 31 Maret, hampir ya. 1 bulan lebih kurang lebihnya. Ya. Monggo silakan Cak Rumas yang punya keahlian untuk syuting, edit, ikuti lomba hadiah apa Mbak hadiah umroh. Hadiahnya uang pembinaan, piala, piagam. Terus ada lomba resensi juga sama, Pak, seperti itu. Yang ketiga ada BIMTEK kepenulisan konten budaya lokal, itu jadi mengangkat cerita dari Tegal. Cerita Tegalan ya, baik legenda ataupun mitos mungkin ya. Betul. Jadi nanti kita ambil 50 karya terbaik, diberikan pembekalan, nanti outputnya itu ada antologi. Itu, Pak. Itu ya tujuannya. Cerita untuk anak-anak. Kayak kemarin di Batasari ya. Iya, betul. Itu salah satu promosi. Mana itu dalang aminnya mana itu?
Salah satu contoh itu ya. Iya. Terus tadi berarti ada lagi lomba bertutur, Pak. Lomba bertutur ini sasarannya untuk SDMI. SDMI. Iya, Apa jadi, itu maksudnya lomba bertutur? bertutur Kayak itu nuturi gitu. Kayak bercerita. Iya, bercerita gitu loh, Pak. Mendongeng. Iya, Mendongeng, seperti itu ya, iya. menggunakan alat Speaking. peraga. Kalau Amin Kejen Batasari itu Pak Itu bertutur? mendongeng. Mendongeng. Nggih. Oh, Nggih, beda ya, nggih. bertutur kan pendongeng Iya, beda ya. nggih. Tidak, urusanmu lah yang pusing. Oke, mungkin ada lagi yang boleh disampaikan dengan tugas pustakawan untuk bisa mengundang, mengirim masyarakat datang ke perpus untuk membaca dan untuk menaikkan literasi kita yang hari ini katanya ciblok. Ya, silakan dibahas. Ya Pak, beberapa kegiatan yang kita upayakan untuk meningkatkan literasi ya Pak. Salah satunya itu mulai promosi. Kita sedang gencar-gencarnya ya Pak, promosi melalui media sosial, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya itu. Terus yang kedua itu ada kita melakukan perpustakaan keliling. Kalau orang menyebutnya pusling. Pusling ya, bukan pusing ya. Bukan puskesmas keliling ya Pak. Bukan, perpus keliling ya. Iya betul. Mobil warna biru ya. Iya betul. Ya. Itu salah satunya pusling. Terus yang kedua itu ada mendongeng seperti kemarin di Padasari oleh Pak Amin itu ya. Terus yang ketiga ada namanya layanan ekstensi kalau untuk kita mengarah menyasarnya ke masyarakat sama ke sekolah. Jadi kita memberikan pinjaman buku selama beberapa kurun waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Oke. Ya, makasih Mbak Ut, dan saya akan beralih ke tamu kita yang paling muda di antara kita. Ya, ada Mbak Nada. Benar Mbak Nada? Iya benar Pak. Selamat siang, jelang sore Mbak Nada. Sebagai Gesit? Relawan Gesit. Relawan Gesit. Ya. Oke, ceritakan apa itu relawan Gesit? Jadi bagi yang belum tahu ini nama panggilannya apa Pak? Sobat Cakwir Humas. Cakwir Humas. Ya. Jadi relawan Gesit ini adalah komunitas sosial organisasi yang di bawah naungan Lasnas Salam Setara. Yang mana ini tuh adalah wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosialnya Pak. Tadi kepanjangan apa? Lasnas apa itu? Lasnas Salam Setara. Apa itu? Lembaga Amil Zakat. Oh, Amil Zakat. Iya, jadi dia itu yang mengelola keuangan yang ada di kitabisa.com juga. Nah, dari Salam Setara itu kita diberikan wadah yang namanya Relawan Gesit untuk bisa lebih terjun ke masyarakatnya. Sudah berapa lama menjadi anggota Gesit, Relawan Gesit? Untuk di Tegal sendiri relawan Gesit sudah berjalan sekitar 2 tahun 2 tahun, cukup lama juga ya. Apa yang telah dikerjakan? Kebetulan kita punya program namanya Gerobak Baca Lentera, yang mana kita itu kegiatannya itu kita keliling ke SD-SD untuk menggiatkan literasi, dan juga setiap weekend kita itu ke CFD kita ada di kabupaten dan juga kota Tegal. Kota Tegal juga ya. Dan alhamdulillah tuh respon masyarakat itu sangat baik sekali. Malah banyak orang tua yang akhirnya tuh tergerak buat bikin anaknya tuh mau membaca kayak gitu. Oke. Jadi selama ini bukunya dari mana? Milik sendiri atau dipinjemin perpus Kabupaten Tegal gimana? Kebetulan kita beli sendiri, Pak. Beli sendiri. Sama galang donasi. Ngomong sih di sini pinjam bukunya Siap. Iya, ngomong. Sama-sama kan kan sama-sama untuk menaikkan derajat literasi. Iya, benar. Ini juga sama. Bergabung saja, saling pinjam ya. Oh, boleh. Nanti ngomonglah ya. Iya, siap. Habis Saya, Pak. ya, komisi biasanya. Buku di kita juga sangat terbatas. Terbatas Pak. kan, ya. Coba keluh kesahnya Relawan Gesit dalam memenuhi permintaan buku tersebut. Kadang kan misal nih kayak anak-anak yang masih belum sekolah itu kan belum bisa membaca ya Pak. Akhirnya itu kita tuh lebih butuh ke buku-buku yang bergambar. Nanti di situ kita bisa menceritakan apa sih isi dari buku tersebut kayak gitu. Sedangkan karena kita ke tempat umum, kadang itu bukunya itu ada yang terbawa sama anak-anak mengurangi jumlahnya gitu. Iya, betul benar ya. Kadang nangis ya. Akhirnya direlakan buku dibawa pulang anak-anak. Yang penting dibaca. Selama ini bukunya dari mana? Pinjam, beli atau gimana pengadaannya? Beli sendiri, Pak. Iya, sama galang donasi. Galang donasi ya. Kita juga buka galang donasi untuk pakaian bekas gitu, Pak. Yang hasil penjualan dari pakaian bekas itu kita gunakan untuk membeli buku. Gitu.
saya hatinya kayak nyercesin loh ya. Sama dul pakaian bekas untuk buku ya Allah. Iya Pak, makanya kita perlu bekerja sama dengan perpustakaan. Iya, langsung loh krungu ya. Ini langsung ditangani. Oke, harapannya Gesit itu kan pasti punya harapan, cita-cita. Apa sih cita Gesit, Renon Gesit? Harapannya tuh agar anak-anak zaman sekarang ya lebih giat membaca buku lagi, karena Lentera juga hadir karena keresahan kami Pak, yang mana tuh anak-anak itu kita lihat lebih sering memegang HP, bisa seharian kan kayak di HP, tapi untuk membaca buku tuh mereka tuh nggak mau, bahkan membaca buku pelajaran aja tuh mereka nggak mau gitu, jadi lebih sering kayak main game, main HP kayak gitu Pak. Jadi harapannya tuh dengan adanya Lentera anak-anak tuh bisa tergerak katanya buat membaca. Kadang susah loh mengajak anak gemar membaca. Mungkin punya trik kiat untuk anak yang awalnya senang HP untuk suka dengan membaca. Ada nggak jurus-jurus situnya untuk mengalihkan mereka gemar membaca? Ada nggak, Mbak? Kalau dari kita sendiri biasanya kita iming-imingi apa ya? Men gitu. Iya, pernah kita ada janji. Ini men baca gitu. Ya wes amin itu tugasnya kayak melu di dalamnya. Oke, Mbak Nadia makasih. Oke, makasih Cak Rumas, dan kita akan kembali ke PLT kita, Bapak Mas Heri Nugroho. Barangkali masih ada yang kurang dalam penyampaian tadi. Silakan Mas Heri, untuk menutup jumpa kita. Ini memang hari ini sengaja kita hadirkan salah satu komunitas relawan pegiat literasi. Sebenarnya kita juga ada kemarin kita baru menggelar forum EPD, kita undang ada teman-teman dari komunitas Big Book, Lingkar Pena dan Gesit. Sementara yang Tegal Book Party itu pernah kita ajak ke Padasari kemarin. Kemarin. Nah, harapan kami dengan adanya konteks bagaimana kemudian kehidupan literasi di Kabupaten Tegal ini semakin hidup, tentunya adalah dengan dukungan teman-teman komunitas. Para relawan Karena itu tadi IPLM, TKM itu tidak akan bisa kita naikkan oleh kita sendiri atau oleh perpustakaan sendiri. Perlu ada tangan-tangan Tuhan melalui teman-teman komunitas ini untuk bisa meningkatkan itu tadi indeks yang menjadi kinerja kita. Dan bicara soal perpustakaan ini juga banyak nih masukan, mungkin Jakwi Rumas yang lagi menyaksikan juga pasti punya pertanyaan nih, gimana kalau perpustakaan itu buka sampai malam di akhir pekan, termasuk minggu juga buka, karena itu jamnya masyarakat. Nah, beberapa kali atau mungkin bukan beberapa kali sih, kami sudah mencoba menggagas itu dengan menggandeng peran teman-teman komunitas relawan pegiat literasi. Ya mudah-mudahan gayung bersambut, teman-teman bisa ikut membantu operasional ataupun jam layanan buka kita bisa di-extend sampai malam di akhir pekan, bahkan minggu buka. Ini bagian dari upaya, ini bagian dari upaya kami untuk bisa meng-extend layanan di perpus. Saya nggak boleh ngomong perpus Mas sama teman-teman pustakawan, harusnya perpustakaan. Tidak boleh. Nggak boleh perpus kayak gitu kan. Ada perpustakaan. Iya, saya baru tahu setelah di sini. Gitu. Alasan orangnya ngapa Mas Heri? Apa beda arti apa? Ya bisa jadi beda arti. Tapi esensinya bahwa teman-teman komunitas ini menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kecakapan literasi di masyarakat. Termasuk menggunakan fasilitas yang ada di kita. Boleh ya? Silahkan. Pinjam buku boleh ya? Tidak hanya menjam buku Mas. Tadi kan memanfaatkan buku tadi. Memanfaatkan sarana kendaraan perpustakaan keliling, silahkan. Promo beli nanti mana? Boleh beli. Nah, ini saya loh. Biasanya kita pakai motor. Ya kan, kasihan. Kita punya 3 kendaraan, nanti bisa salah satu di antara kita tetap yang bertanggung jawab kan harus kami ya. Iya, tetap ada risiko di jalan atau dan lain sebagainya tetap ada dari kami. Tetapi nanti yang mengoperasikan teman-teman ketika di lapangan menjaga buku itu memang terbaca, bermanfaat di masyarakat, teman-teman dari komunitas. Kami sangat berterima kasih sekali tentunya pemerintah daerah terhadap teman-teman peran komunitas ini. Dan satu lagi Mas Bebeng, jadi tadi juga sudah disinggung tentang konteks inklusi sosial. Jadi perpustakaan ini sekali lagi bukan hanya sekedar tempat untuk membaca dan meminjam buku,
tetapi juga bagaimana ke depan ini sedang kita lakukan proses transformasi gitu. Apa itu? Bagaimana perpustakaan ini bisa menjadi sarana atau tempat untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, misalkan kemampuan berbahasa asing supaya mereka bisa bekerja ke luar negeri misalkan. Tentunya dengan bekerja sama dengan lebih banyak pihak, misalkan dengan guru-guru bahasa asing. Tempatnya silahkan di sini. Kita punya ruangan yang cukup luas representatif. Kemudian akses juga mudah ya, karena ini ada di pinggir jalan, tepi jalan utama, jalan protokolnya Kota Slawi. Pinggir masjid mana? Iya, betul. Termasuk kemudian tadi keterampilan yang kaitannya bagaimana meningkatkan taraf ekonomi, misalkan pelatihan itu UMKM itu bagus sekali itu ya. Termasuk apalagi yang biasa teman-teman komunitas lakukan, bedah buku, silahkan dilakukan di sini gitu ya. Bedah film, jadi nonton film bareng, review bareng, silahkan. Kita ada namanya ruang audiovisual. Ini bisa Jakwir Humas akses, manfaatkan, silahkan. Sepanjang itu memang manfaat untuk masyarakat. Atau ruang diskusi publik juga silahkan manfaatkan di sini. Jadi ini konsep kita bagaimana perpustakaan ke depan menjadi ruang inklusi sosial seperti itu, Mas Bebeng. Ruangan full AC, wifi cepat ya. Oh iya. Dedicated. Oh iya, ada yang terlewat ini Mas Bebeng. Di bulan Oktober nanti kami juga dalam konteks itu tadi mendukung inklusi sosial tadi, kita juga punya program namanya Festival Literasi. Festival Literasi. Ya, betul. Di situ akan banyak kegiatan ya nantinya. Lomba-lomba. Dan sekali lagi ini didukung oleh dana alokasi khusus ya dari DAK, Kementerian. Termasuk yang lomba-lomba tadi pelaksanaan rencana di bulan Oktober tahun ini ya. Tahun ini juga. Tempatnya di sini juga Mas Bebeng, nanti bagaimana konsepnya nanti sedang kita gagas lebih lanjut supaya meriah, banyak partisipan masyarakat yang semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin dan high impact. Gitu. Ya, Jakwir Mas, itulah bincang-bincang kami dengan narasumber di siang jelang sore ini. Dari semua yang telah dibicarakan, telah kita ngobrol bareng, mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat disimak oleh Jakwir Humas semuanya. Jakwir Humas, demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Tentu banyak pesan yang bisa kita ambil dari sini, seperti perlunya penyediaan buku bermutu, gerakan budaya membaca yang perlu diintensifikasi lagi, termasuk berkolaborasi dengan komunitas relawan, dan tidak cukup sampai di sini. Tapi bagaimana kemudian literasi ini bisa terus berkembang seperti literasi digital, saintek, keuangan, dan sebagainya. Dan benang merahnya kali ini adalah literasi bukan sekedar kemampuan membaca buku, tetapi membaca masa depan bangsa. Saya Pepe Mohan, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Sekian, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken